Ketika doa pejuang garis 2 dijawab setelah ujian yang panjang, pelajaran tentang luka dari lidah yang tak terkendali. Pernahkah kita benar-benar mencoba memahami bagaimana rasanya dipanggil bekung atau dicemooh sebagai sakit-sakitan hanya karena tak kunjung dikaruniai anak? Mungkin bagi sebagian orang itu hanyalah candaan, sekadar basa-basi yang terlontar tanpa niat menyakiti. Tapi bagi mereka yang sedang diuji, itu bukan sekadar kata, itu luka. Luka yang tak terlihat, tapi terus menganga. Dalam sebuah video dari akun Ari Kencana, seorang ibu muda tak mampu membendung air matanya. Di pelukannya, bayi mungil yang sehat dan manis tertidur lelap. Tapi di balik senyum lelahnya, ia menyimpan kisah 4 tahun penuh penantian. Penuh air mata yang jatuh dalam diam. 4 tahun ia dan suaminya menyingkir dari keramaian keluarga. Bukan karena tak peduli, tapi karena takut. Takut mendengar satu lagi kata yang menusuk. Satu lagi cemooh yang menyayat. Kita sering lupa bahwa lidah adalah pedang. Ia bisa menjadi doa yang menguatkan, tapi juga bisa menjadi racun yang mematikan. Kita dibesarkan dalam budaya yang menjunjung sopan santun. Namun entah sejak kapan, bercanda soal keturunan, kematian, dan penyakit dianggap hal biasa. Padahal 3 hal itu adalah urusan Tuhan, bukan bahan untuk tertawa. Hari ini mereka datang ke pura, bukan dengan amarah, bukan untuk menuntut, tapi untuk bersaksi bahwa cinta mereka tak runtuh oleh bisik-bisik, bahwa kesabaran mereka tak hancur oleh ucapan-ucapan sembrono. Mereka datang membawa anugerah, buah dari doa yang tak pernah lelah mereka panjatkan. Hari ini, tangis mereka adalah syukur. Pelukan mungil itu adalah jawaban Tuhan yang tak pernah salah waktu. Maka mari kita belajar diam pada waktu yang tepat. Jangan lagi tanya, kapan punya anak? Seolah hidup orang lain urusan kita. Jangan bilang belum diisi, seolah rahim adalah wadah kosong. Jangan panggil bekung, karena itu bukan nama. Itu penghinaan terselubung untuk mereka yang sedang diuji oleh takdir. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin setelah pesta itu, mereka pulang dan menangis dalam pelukan satu sama lain. Mungkin malam itu mereka kembali bertanya dalam sunyi, apa salah kita? Kita tidak tahu. Di balik senyum yang ditampilkan seseorang, mungkin ada doa yang belum dikabulkan, dan luka yang belum sembuh. Sebelum bicara, tanyalah pada hatimu. Akan jadi penyembuhkah kata-katamu? Atau justru racun yang tak terlihat? Mari kita pulang ke akar budaya kita. Budaya yang lembut dalam tutur, dan dalam menaruh hormat pada luka yang tak kasat mata. Sampai saya nggak mau pulang. Dibilang bekung, dibilang sakit-sakitan, gitu nih. Nah. Masih semangat. Bapak sama ibu selalu berusaha untuk selalu kuat. Nggak bisa. Sini. Ya. Punya pun merasakan bahagia. Bagaimana kangen perjuangan ya sepupunya di situ keluar. Kita manusia punya rasa. Mari menjadi manusia yang tak hanya pandai berkata-kata, tapi juga bijak untuk memilih kapan harus diam. Karena kadang, satu-satunya yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang berjuang dalam diam, hanyalah sedikit empati. Dan jika hari ini kau masih merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah basa-basi, bahwa candaan soal anak, penyakit, atau kematian hanyalah gurauan tak berdosa, maka barangkali engkau belum pernah berada di posisi yang diuji. Belum pernah merasakan bagaimana diam-diam seseorang berdoa sambil menahan air mata. Sementara di luar, orang-orang menghakimi seolah tahu isi hidupnya. Ketahuilah, luka yang ditorehkan oleh lisan tak selalu terdengar saat itu juga. Tapi ia tinggal, tumbuh, dan diam-diam meruntuhkan semangat seseorang. Maka jika tak bisa memberi pelukan, jangan beri luka. Jika tak bisa mendoakan, setidaknya diamlah. Karena dunia ini sudah terlalu bising oleh suara yang tak peduli. Jadilah satu di antara sedikit orang yang memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan dengan hati. Sebab barangkali satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh seseorang hari ini hanyalah sedikit pengertian.